Pernahkah kamu merasa di tengah keramaian dunia ini ada sesuatu yang terasa asing di dalam duniamu sendiri? Kamu sudah punya nama, gelar, atau sederet identitas mentereng lainnya. Tapi jauh di lubuk hatimu yang paling sunyi, ada sebuah getaran yang membisikkan bahwa kamu bukan sekadar nama di KTP-mu. Seringkali kita bertanya, kenapa saat kita bertemu seseorang yang saleh, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita sebut wali, mereka menatap kita seolah mereka sudah mengenal kita ribuan tahun, seolah mereka tidak melihat wajah fisik kita, melainkan membaca sebuah nama yang tertulis di dahi ruh kita. Malam ini, saya ingin mengajakmu pulang, bukan pulang ke rumah, tempatmu tidur, tapi pulang ke sebuah masa sebelum waktu diciptakan. Kita akan menelusuri lorong-lorong alam malakut, mencari tahu siapa sebenarnya namamu di sana. Karena di langit, kamu tidak dipanggil dengan nama duniamu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, pada jilid 4, bab tentang keajaiban hati, beliau menjelaskan bahwa manusia memiliki dua kewarganegaraan. Tubuhmu milik alam syahadah, alam nyata, tapi ruhmu adalah penduduk asli alam malakut. Di alam malakut, identitas ditentukan oleh kedekatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, Alastu birabikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh kita menjawab, ya, kami bersaksi. Saat jawaban balaya itu terucap, setiap ruh memancarkan warna dan frekuensi yang berbeda. Di sanalah nama ruh itu lahir. Nama itu bukan susunan huruf seperti AHMAD, melainkan sebuah hakikat atau esensi. Ada ruh yang namanya adalah Al-Muhib, sang pencinta. Ada yang Al-Mustagfir, sang pemohon ampun. Ada pula Al-Arif, sang pengetahui. Kenapa kita lupa? Karena saat ruh ditiupkan ke rahim, ia melewati hijab-hijab cahaya yang membuatnya melupakan asal-usulnya agar ia bisa diuji di dunia. Namun, nama itu tetap terukir di Lauhul Mahfud. Mari kita bicara tentang alam malakut. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitabnya Sir Al-Asrar Rahasia, di balik rahasia, halaman 15-20, menjelaskan bahwa malakut adalah alam perintah atau alamul amri. Di sana, segala sesuatu tidak memiliki jarak. Di alam ini, identitasmu tidak bisa disembunyikan. Jika di dunia kamu bisa memakai topeng kebaikan, padahal hatimu busuk, di malakut, ruhmu akan memancarkan bau dan nama sesuai keadaan batinmu. Nama ruhmu di sana bisa berubah-ubah sesuai dengan kualitas nur atau cahaya yang kamu kumpulkan melalui zikir. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang matanya telah dicuci oleh Allah dari debu-debu dunia. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam hikmah ke-25, disebutkan, cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia batin. Karena para wali memiliki cahaya ini, mereka mampu menembus frekuensi alam malakut. Saat mereka melihatmu, mereka melihat ID card, rohanimu yang memancar dari alam tersebut. Kamu mungkin pernah mendengar kisah seorang murid yang datang kepada gurunya, dan sebelum si murid berucap, sang guru sudah menjawab kegelisahannya. Kok bisa ya? Kenapa? Bukankah mereka tidak melakukan perdukunan? Ini adalah konsep firasat al-mu'min. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, takutlah kalian akan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Dalam kitab Al-Risalah Al-Kusyairiyah, karya Imam Al-Kusyairi, bab tentang firasat, dijelaskan bahwa ketika seseorang telah fana atau lebur dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjadi penglihatannya. Nama ruhmu di malakut itu seperti barcode. Para wali tidak membaca namamu, mereka membaca getaran ketaatan atau kemaksiatan yang melekat pada ruhmu. Wali Allah dapat melihatmu bukan sebagai kamu yang sekarang, tapi mereka melihatmu sebagai kamu yang dulu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nur ilahi.
Itulah sebabnya seorang wali seringkali menangis saat melihat pendosa, karena dia melihat betapa indahnya nama ruh orang itu di malakut. Namun, betapa kotornya ia di dunia. Lalu, bisakah kita mengetahui nama ruh kita sendiri? Bisakah kita merasakan kembali identitas langit kita? Jawabannya ada pada kesunyian. Dalam tasawuf, ada proses bernama tazkiyatun nafs. Semakin bersih hatimu dari cinta dunia, semakin transparan hijab antara dirimu dan alam malakut. Kamu akan mulai merasakan kecenderungan spiritualmu. Jika kamu merasa sangat damai saat menolong orang tanpa ada yang tahu, mungkin namamu di malakut berkaitan dengan sifat Ar-Rahman. Jika hatimu selalu hancur dan menangis saat mendengar nama Allah, mungkin namamu adalah Al-Qazi atau yang khusyuk. Penyematan pada diri ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani sebagai misi hidup. Kamu dikirim ke bumi bukan untuk menjadi orang lain. Kamu dikirim untuk mewujudkan nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padamu di alam azab. Perjalanan mengenal nama ruh tidak boleh membuatmu berhenti di tempat. Banyak orang salah paham, mengira tasawuf adalah tentang berdiam diri. Padahal, jika kamu sudah menemukan frekuensi namamu di malakut, kamu seharusnya melesat di dunia. Inilah rahasia manajemen diri para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang terjebak dalam dikotomi bahwa spiritualitas berarti berdiam diri dan meninggalkan urusan dunia. Padahal, esensi dari mengenal jati diri ruhani atau identitas malakut justru merupakan mesin penggerak untuk melesat secara kualitas hidup, rezeki, dan keberuntungan. Inilah langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, penyelarasan batin dan etos kerja. Langkah pertama dalam akselerasi takdir adalah prinsip al-ittihad atau penyelarasan. Mengutip kitab Al-Hikam, kunci keberuntungan adalah mengistirahatkan pikiran dari ambisi yang membebani atau tadbir, namun tetap menggerakkan tubuh secara profesional atau ihsan. Ketika hati tenang, bersandar pada jaminan Tuhan, kecerdasan intelektual akan meningkat dan keputusan menjadi lebih tajam. Inilah yang kita sebut sebagai barokah, sebuah kondisi di mana hasil didapat jauh melampaui usaha fisik yang dilakukan karena adanya campur tangan ilahi. Kedua, mengelola dimensi waktu dan energi. Kesuksesan sejati tidak diukur dengan jam dinding, melainkan dengan barakatul waqt atau keberkahan waktu. Memulai hari di waktu fajar bukan sekadar masalah produktivitas, melainkan upaya menyelaraskan diri saat pintu energi langit sedang terbuka lebar. Secara filosofis, mereka yang mampu menaklukkan pagi hari telah mengambil garis start lebih awal di dimensi rohani. Produktivitas fisik yang lahir dari ketenangan zikir pagi akan jauh lebih efektif dibandingkan kerja keras yang dilakukan dalam kondisi jiwa yang gersang. Ketiga, magnet rezeki dan transformasi diri. Perbaikan nasib juga sangat bergantung pada wadah yang kita miliki. Untuk menjadi magnet kebaikan, seseorang harus melakukan pembersihan hati dari penyakit, iri dan dengki yang seringkali menjadi penghambat rezeki paling besar. Selain itu, syukur harus bertransformasi dari sekadar ucapan menjadi tindakan nyata berupa pelayanan atau khidmat. Ketika seseorang dikenal di alam malakut sebagai sosok yang memberi manfaat bagi sesama, maka seluruh semesta akan mendukung kemudahan urusannya. Sahabat, pulang ke jati diri berarti berani melesat dengan kekuatan Tuhan menjadi manusia langit di bumi. Berarti memastikan nama kita harum di dunia karena manfaat yang kita tebar, dan bercahaya di langit karena ketulusan yang kita jaga.